Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Ainun Subinah, inilah Kabar Sumatera. Runner-up Putri Provinsi Kepulauan Riau, Dewi Aulia, meraih prestasi gemilang dengan memenangkan posisi ketiga di ajang Putri Kebudayaan Nusantara 2023. Dalam waktu dekat, Dewi Aulia akan menghadiri ajang Miss Tourism World 2023 di Shanghai, China. Tiba di kantor wali kota, Dewi Aulia runner-up Putri Provinsi dan peraih nomor 3 Putri Kebudayaan Nusantara 2023 yang juga merupakan putri kebanggaan dari founder Tim Air Ahmad Rosano disambut langsung oleh Sekda Pemko Batam, Jeffrydin dan Kadispora Zulkarnain. Sebelum berangkat menuju Miss Tourism World 2023 di Shanghai, China, Wali Kota Batam mengadakan silaturahmi dan ramah tamah dengan finalis bernama Dewi Aulia yang akan mewakili Kota Batam Provinsi Kepri. Silaturahmi tersebut digelar di Aula Engku Hamidah lantai 4 kantor pemerintah Kota Batam, dihadiri langsung oleh Wali Kota Batam Muhammad Rudi, Sekretaris Daerah Jeffrydin Hamid, Diskominfo Rudi Panjaitan, Kadispora Kota Batam Zulkarnain, dan ramai dipenuhi oleh pemuda-pemudi di Kota Batam serta teman-teman sekolah Dewi Aulia di SMK N2 Batam. Pada Bapak Wali Kota Batam, Bapak Haji Rudi, yang telah memberikan supporting dan perhatian kepada Dinda kita, Dinda Dewi Aulia, yang alhamdulillah sekarang lagi prosesi menuju Miss Tourism World 2023. Kuncinya cuma satu, jangan pernah takut coba, karena kalau kita nggak coba, kita nggak bakal tahu depan kita bakal jadi apa. Mengajak semua masyarakat Batam dan Kepri untuk mendukung Ananda Aulia yang akan mewakili Indonesia dalam ajang Miss Tourism World 2023 di Beijing, Tiongkok. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Warga di Kampung Panau, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, dengan tegas menyampaikan protes mereka terhadap aktivitas perusahaan PT Blue Steel Industries atau BSI. Protes ini muncul karena PT BSI dinilai mengganggu mata pencarian para nelayan setempat yang mengalami kesulitan melaut akibat adanya reklamasi pantai yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Puluhan kapal nelayan milik warga Kampung Panau, Kecamatan Nongsa, Batam, Kepulauan Riau bersandar tanpa aktivitas. Aktivitas melaut pun terpaksa dihentikan sejak tahun lalu karena sering adanya aktivitas reklamasi pantai yang dilakukan PT BSI. Merasa terganggu, warga pun mendatangi perusahaan terkait aktivitas reklamasi yang dilakukan BSI kurang lebih setahun hingga berdampak terhadap nelayan sekitar. Ratusan warga Kampung Panau dengan membawa berbagai poster dan spanduk yang meminta penimbunan laut dihentikan. Anggota DPRD Provinsi Kepri, Wahyu Wahyudin bersama warga dan perwakilan melakukan pertemuan agar mendapat solusi yang terbaik bagi warga terdampak reklamasi. Blue Steel ini, tetapi izin-izinnya dari masyarakat setuju apa tidak? Ya. Ada win-win solution lah dengan masyarakat, ini kan nggak ada kelihatannya. Seolah-olah ini perusahaan silakan buka di situ, habis itu sudah gitu. Ya kan ditinggal, ini jangan sampai seperti ini. Nah ini saya coba akan koordinasi, saya juga akan pantau sejauh mana, karena ini adalah masyarakat kami. Saya selalu perwakilan dari mereka juga, kasihan mereka. Jadi kami, sebagaimana Bapak ketahui, ini laut kami, ini tempat kami untuk berkehidupan. Ini laut yang Allah sudah yang membuat laut ini untuk untuk masyarakatnya. Pihak perusahaan menampung segala aspirasi dari masyarakat dan segera menyampaikan kepada pimpinan tertinggi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Pemirsa, Bupati Asahan Surya beserta Wakil Bupati Taufik Zainal Abidin Siregar dan jajaran hadir dalam takdik akbar untuk memeriahkan perayaan Hari Jadi Kopri dan PGRI. Acara berlangsung di Masjid Agung Haji Ahmad Bakri di Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Kehadiran ribuan jamaah memenuhi masjid menyaksikan ceramah inspiratif dari Ustadz Abdul Somad. Tablik akbar dalam rangka memperingati hari ulang tahun Korpri ke-52 dan memperingati Persatuan Guru Republik Indonesia ke-78. Dihadiri Bupati Asahan Surya dan Wakil Bupati Taufik Zainal Abidin Siregar bersama jajaran di Masjid Agung Haji Ahmad Bakri Kisaran.
Kegiatan tersebut juga diisi oleh ceramah Ustadz Abdul Somad yang juga putra asli kelahiran Asahan. Pada acara tabligh akbar tersebut, ribuan warga tumpah ruah membanjiri di dalam masjid untuk mendengarkan tausiah Ustadz Abdul Somad. Menurut informasi Ustaz, ada yang sudah jam 10 sudah sampai sini nih Ustaz. Padahal kita sudah menyampaikan bahwa acaranya setelah sholat Isya. Kapasitas masjid ini Pak Ustaz, ini ada 32 saf ke belakang. Satu saf itu 65. Dan kalau dipadat-padatkan bisa 70 ini. Lain yang di atas. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya yakin masyarakat kita sudah gak sabar lagi nih Pak Ustaz. Dan kami dari pemerintah Kabupaten Asahan melaksanakan tabligh akbar ini sekaligus dalam rangka hari ulang tahun Korpri yang ke-52 dan hari guru yang ke-78. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung TV One mengabarkan. Gereja Bala Keselamatan menyelenggarakan acara Temu Orang Muda Nasional atau TOMNAS 2023 di Retreat Center GBKP Sukamakmur, Kecamatan Sibolangit, Deli Serdang. Pembukaan acara TOMNAS ini dihadiri ratusan pemuda Gereja Bala Keselamatan dari 19 provinsi se-Indonesia. Pembukaan Temu Orang Muda Nasional atau TOMNAS 2023 diawali dengan defile peserta dan dilanjutkan dengan kebaktian dan dimeriahkan dengan tarian 8 etnik khas daerah Sumatera Utara di Retreat Center GBKP Sukamakmur, Kecamatan Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kegiatan yang berlangsung mulai 22 hingga 24 November 2023 diikuti 500-an pemuda Gereja Bala Keselamatan dari 19 provinsi se-Indonesia. TOMNAS 2023 mengambil tema Stepping Stone Towards Golden Generation atau bantu loncatan menuju generasi emas sejalan dengan visi pemerintah, yakni Indonesia Emas tahun 2045. Gereja Bala Keselamatan Indonesia melaksanakan Temu Orang Muda Nasional yang sebetulnya dilaksanakan setiap 5 tahun dan berpindah-pindah tempatnya mulai dari Jawa sampai Sulawesi, dan kali ini dilaksanakan di Sumatera Utara. Tujuan utamanya adalah mengkonsolidasikan orang-orang muda Gereja Bala Keselamatan supaya mereka bisa berperan dengan lebih aktif lagi, berdampak bagi masyarakat di mana mereka berada. Dan kali ini temanya adalah Stepping Stone Towards Golden Generation. Dari 2017 kemarin sudah banyak, cuman banyak hal yang kita hadapi juga ya kan. Terus sampai 2021 dikarenakan juga karena COVID kemarin juga ya kan. Jadi pelaksanaannya kali ini di tahun 2023 kita laksanakan. Mungkin banyak hal alasan, tapi hal ini kita anak muda semua semangat lah. Pelayanan Gereja Bala Keselamatan saat ini ada di 19 provinsi dan memiliki 10 divisi serta 2 regional dari Sumut hingga Papua. Dari Medan, Sumatera Utara, Sri Gustina Hasan, TV One mengabarkan. Selama 3 hari terakhir acara Temu Orang Muda Nasional atau TOMNAS 2023 sukses diselenggarakan di Retreat Center GBKP Sibolangit, Deli Serdang. Gereja Bala Keselamatan menerima sejumlah rekomendasi yang mengakhiri pertemuan tersebut. Kegiatan Temu Orang Muda Nasional atau TOMNAS 2023 yang diadakan Gereja Bala Keselamatan di Retreat Center GBKP Sibolangit telah berakhir dan berlangsung sukses. Komandan Teritorial Indonesia Gereja Bala Keselamatan, Kolonel Yusak Tampai mengungkapkan rasa syukurnya atas berjalannya acara secara sukses. Yusak Tampai juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Sumatera Utara, khususnya wilayah Kota Medan dan Sibolangit, dengan dukungan yang luar biasa atas perhelatan nasional dari mulai pembukaan hingga penutupan yang dihadiri 500-an pemuda Gereja Bala Keselamatan dari 19 provinsi se-Indonesia selama 3 hari. Telah berjalan dengan baik dan diberkati oleh Tuhan, serta seluruh peserta telah termotivasi untuk kembali ke tempat mereka masing-masing dengan berupaya untuk menjadi orang-orang yang berdampak bagi teman-teman mereka. Itu perasaan saya sangat-sangat bersyukur. Sejumlah rekomendasi juga telah dihasilkan dari TOMNAS 2023 Sumut. Rekomendasi tersebut berisikan memperkuat orang-orang muda Bala Keselamatan menjadi orang-orang muda yang bisa memberkati sekitarnya. Penutupan TOMNAS 2023 Sumut juga diisi dengan peluncuran tema teritori tahun 2024, yakni Biarlah Apimu Terus Menyala, dengan maksud tetap semangat untuk berbuat baik, bukan saja untuk gereja, tapi juga untuk bangsa dan negara. Harapannya dengan digelarnya TOMNAS 2023 ini untuk mempersiapkan generasi muda menjadi pemimpin di masa mendatang
dan turut membantu program pemerintah agar menjadikan bangsa yang terberkati dan maju di tahun 2045 menjadi Indonesia Emas. Kegiatan Tomnas 2023 ditutup dengan pemotongan kue ulang tahun Gereja Bala Keselamatan ke-129 dan launching tema teritorial Biarlah Apimu Terus Menyala tahun 2024. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Sri Gustina Hasan TV mengabarkan. Rektor Universitas Medan Area Profesor Dadan Ramdan memimpin prosesi wisuda yang menghasilkan 1.443 sarjana, magister, dan doktor. Pencapaian ini menegaskan posisi Universitas Medan Area sebagai perguruan tinggi terbaik di Sumatera Utara. Wisuda Universitas Medan Area tahun akademik 2023-2024 berlangsung di gelanggang Serbaguna Kampus 1 UMA, Kota Medan. Mengambil tema implementasi digitalisasi sistem pendidikan, menjamin tepat waktu lulusan melalui peningkatan akses pendidikan yang berkualitas. UMA mewisudakan 1.443 mahasiswa, terdiri dari 1.368 sarjana, 75 orang dari program magister dan doktor. UMA Medan juga mengukuhkan 4 guru besar dan memberikan penghargaan kepada mahasiswa berprestasi nasional dan internasional. Profesor Dadan Ramdan, Rektor UMA, mengatakan, era revolusi industri ditandai dengan perkembangan teknologi informasi digital yang pesat. Ia menyebutkan UMA telah mencanangkan tahun 2023-2030 menjadi Green Digital University. Dengan demikian, teknologi digital telah menjadi alat untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan akademik dan non-akademik sehingga dapat berjalan efektif dan efisien. Wisudawan kali ini, di mana wisuda periode kedua ya, 2023 ini diikuti oleh 1.443 orang wisudawan. Harapan kita tentu sebagai orang tua dan sebagai lembaga pendidikan ya, bahwa mereka jangan berhenti belajar. Justru sekarang itu didorong mahasiswa sarjana itu harus ngambil program lanjutan. Universitas Medan Area merupakan lembaga pendidikan swasta terbaik di Sumatera Utara dan swasta terbaik ke-10 se-Indonesia yang telah banyak meraih prestasi di kancah nasional maupun internasional. UMA memiliki fasilitas lengkap, modern, dengan SDM berpengalaman dan berkualitas. Dari Medan, Sumatera Utara, Amidal Yauzar, TV One mengabarkan. Ikatan Persaudaraan Qori Qoriah dan Hafiz Hafizah atau IPKOS Sumatera Utara mengadakan acara peringatan 40 hari wafatnya Gubernur Sumatera Utara ke-15, Syamsul Arifin. Doa, zikir, dan tausiah merupakan bagian dari acara untuk mengingat almarhum Syamsul Arifin. Bertempat di kediaman almarhum Syamsul Arifin di Jalan STM Kota Medan, Ikatan Persaudaraan Qori Qoriah dan Hafiz Hafizah IPKOS Sumatera Utara bersama para santri membacakan doa ayat suci Al-Quran, tahlil dan tahtim untuk dihadiahkan kepada almarhum Syamsul Arifin, tepatnya pada malam 40 hari wafatnya Gubernur Sumatera Utara ke-15 tersebut. Selain pembacaan doa, juga berlangsung tausiah mengenang sosok almarhum Syamsul Arifin semasa hidupnya yang berjasa kepada Qori Qoriah dan Hafiz Hafizah di Sumatera Utara. Tak hanya itu, almarhum Syamsul Arifin dikenal sebagai sosok yang bersahaja, ramah, baik, dan membantu masyarakat tanpa melihat golongan. Kami rindu dengan kesederhanaannya, kesahajaannya, keramahannya, dan kepeduliannya kepada siapa saja, tanpa membedakan agama, suku, etnis mana. Tadi Ustaz Kiai Haji Zulfikar Hajar menyampaikan bagaimana kepeduliannya kepada masyarakat, tukang beca, pedagang asongan, pelajar, mahasiswa, juga kami-kami yang berada di lingkungan Qori Qoriah Hafiz Hafizah sangat merasakan bagaimana kepedulian beliau. Itulah yang menyebabkan kami pada hari ini berkumpul di sini berdoa kepada Allah. Semoga seluruh kebaikan yang pernah diberikannya kepada siapa saja diberikan Allah balasan yang terbaik. Sebelumnya, mantan Gubernur Sumatera Utara ke-15 Syamsul Arifin dikabarkan meninggal dunia pada 17 Oktober 2023 lalu di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Ia meninggal di usia 71 tahun. Kepergian almarhum Syamsul Arifin akan selalu dikenang oleh masyarakat Sumatera Utara dan jasa-jasa almarhum semasa hidup akan selalu dikenang. Dari Medan, Sumatera Utara, Amidal Yauzar, TV One mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan turut memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-59 tahun 2023. Selain menjadi momen bersejarah dalam rangka memajukan rektor kesehatan, peringatan ini juga ditandai dengan peresmian 2 fasilitas kesehatan vital. Pemerintah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan melalui Dinas Kesehatan Musi Banyuasin menggelar peringatan Hari Kesehatan Nasional tahun 2023. Peringatan Hari Kesehatan Nasional yang ke-59 ini digelar meriah di halaman RSUD Sungai Lilin
di Kecamatan Sungai Lilin Sabtu 2 Desember 2023 lalu. Selain dihadiri oleh ratusan warga serta pejabat dinas, juga dihadiri langsung oleh PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi yang didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Dr. Azmi. Dalam acara ini, PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi memberikan penghargaan kepada para tim kesehatan yang berperan aktif dalam mengatasi stunting serta puluhan penghargaan lainnya yang diberikan kepada perusahaan yang ikut berperan aktif membangun Kabupaten Musi Banyuasin. Pertama itu memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-59 tingkat Kabupaten Musi Banyuasin dipusatkan di sini. Sekaligus juga meresmikan ada 2 unit bangunan yang kita resmikan. Yang pertama adalah IGD, kemudian yang kedua adalah ICU. IGD itu dibangun melalui dana APBD Kabupaten, tapi yang menarik ini ICU. ICU ini dibangun 100% biayanya dari pihak swasta, yaitu PT Hindoli Cargill Group. Biayanya lebih kurang 2,3 miliar dan bangunan dan fasilitasnya sangat baik. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Pemerintah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan kembali menggelar operasi pasar murah sebagai upaya untuk mengendalikan inflasi. Operasi pasar murah kali ini menjadi yang ke-15 di wilayah Musi Banyuasin. Pemerintah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan kembali menggelar pasar murah. Kali ini operasi pasar digelar di Desa Sukamakmur, Kecamatan Pelakat Tinggi, Musi Banyuasin. Operasi pasar murah ini digelar sebagai wujud kepedulian pemerintah Musi Banyuasin kepada masyarakat di saat harga kebutuhan pokok yang masih melonjak. Operasi pasar murah ini sudah 15 kali digelar di wilayah Musi Banyuasin. Dalam operasi pasar murah ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyediakan 8 ton beras dengan paket 1.600 berupa 1 kg minyak goreng dan 5 kg beras dengan harga Rp69.000. Ini kita hari ini melakukan operasi pasar beras murah ini di Desa Sukamakmur, Kecamatan Pelakat Tinggi, desa yang di ujung nih. Dan memang harga beras, harga sembako di sini masih cukup tinggi. Oleh karena itu kami hari ini melakukan operasi pasar di sini. Bekerja sama dengan Bulog, kegiatan ini kita lakukan terus sampai dengan akhir tahun ini. Pokoknya harga beras di Bupa ini kita jaga supaya tetap stabil. Ini kita bawa 1.600 paket. Jadi 1.600 paket ini kita gelontorkan di sini untuk masyarakat yang ada di 3 desa ini. Memang tidak bisa menutupi semua, tapi paling tidak bisa membantu sebagian besar masyarakat sini. Rencananya operasi pasar murah ini akan terus digelar hingga akhir tahun 2023. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Aliansi Advokat Indonesia Bersatu Sumatera Utara mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Mereka menilai bahwa Prabowo dan Gibran memiliki kualitas untuk mengembangkan keadilan, menegakkan hukum, dan memajukan kemakmuran bagi bangsa Indonesia di masa depan. Aliansi Advokat Indonesia Bersatu atau AAIB Sumatera Utara menyatakan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada kontestasi pemilu 2024 mendatang. Deklarasi dukungan terhadap Capres-Cawapres nomor urut 2 ini dipimpin oleh Ketua Umum AAIB Otto Hasibuan bertempat di salah satu hotel di Medan, Sumatera Utara. Otto mengatakan bahwa dukungan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berdasarkan keinginan bersama dari berbagai organisasi advokat, di mana para advokat memiliki kesepahaman dan keyakinan sama untuk mendukung Prabowo Gibran. Para advokat yang bergabung menjadi pendukung Prabowo Gibran ini tidak mengatasnamakan organisasi profesi, namun mereka membawa pribadi masing-masing untuk bergabung dengan AAIB sebagai pendukung Prabowo Gibran. Siap! 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 Prabowo Gibran! Bahwa kita meyakini seseorang yang kita pilih itu tepat. Nah, akhirnya kita berkumpul, berunding, kita bicarakan panjang lebar
siapa kira-kira yang tepat menurut kita untuk kita dukung menjadi presiden. Nah, ternyata majoriti mengatakan bahwa yang tepat itu adalah Prabowo Gibran. Aliansi Advokat Indonesia Bersatu Sumatera Utara juga menyatakan sikap terus mengawal Pilpres dalam memenangkan Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dalam satu putaran. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi TV One mengabarkan. Dalam upaya melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP) Sumut menghadirkan dedikasinya dengan memaparkan pencapaian, tugas pokok, dan fungsi yang telah diemban. BNNP Sumut merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional di mana unsur pelaksana tugas pokok BNN di daerah Sumatera Utara. Instansi ini bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya. Di dalam pelaksanaan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau P4GN, melakukan kerjasama atau MOU ke berbagai instansi maupun lembaga lainnya, dan mengedukasi tentang bahayanya narkoba serta melakukan kampanye kepada masyarakat. Untuk memberantas peredaran gelap narkoba, BNNP Sumatera Utara bekerja sama dengan aparat keamanan seperti kepolisian dan kejaksaan. Kegiatan tersebut berupa melakukan razia penyalahgunaan narkoba ke berbagai tempat dan meringkus pengedar maupun bandar narkoba. Sebagai bentuk tugas pokok untuk membantu penyalahgunaan narkoba agar dapat pulih kembali, BNNP Sumatera Utara bekerja sama dengan lembaga rehabilitasi dalam memberikan layanan konseling. BNNP Sumut juga memiliki program bagi para residen penyalahguna narkoba yang diadakan di kantor BNNP Sumut, yaitu dengan cara melakukan kegiatan yang positif seperti olahraga rutin, bimbingan, dan memberikan skill keterampilan kerja. Program ini dimulai sejak kepemimpinan Dr. Andes Toga Habinsaran Panjaitan selaku Kepala BNNP Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Sejumlah personel dari TNI, pemerintah, dan masyarakat bergotong royong untuk membersihkan saluran irigasi dan parit di sekitar Pasar Impres Muara Enim, Sumatera Selatan. Upaya bersama ini bertujuan meningkatkan kebersihan dan kesehatan di lingkungan sekitar. Inilah kegiatan gotong royong yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Jadi Kodam 2 Sriwijaya yang ke-78 dan dipimpin langsung oleh Dandim 0404 Muara Enim Letkol ARH Rimba Anwar. Kegiatan tersebut juga dibuka langsung oleh PJ Bupati Muara Enim Ahmad Rizali. Gotong royong tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit menular dan mencegah terjadinya banjir di Muara Enim, mengingat saat ini sudah memasuki musim penghujan. Kegiatannya adalah bakti membersihkan pasar-pasar, ya, kemudian membersihkan solokan, ya, perkantoran, ya, karena kita juga tahu bahwa sekarang mulai musim hujan. Dandim 0404 Muara Enim Letkol ARH Rimba Anwar mengatakan bahwa kegiatan bakti karya TNI tersebut dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT Kodam 2 Sriwijaya ke-78. Dengan adanya kegiatan ini, kita juga untuk mengantisipasi banjir yang akan terjadi dengan bersihnya seluruh paret-paret yang kita bersihkan, kemudian saluran air, kemudian aliran yang mengalir ke sungai. Mudah-mudahan mengantisipasi bahaya banjir. Selain kita melaksanakan pembersihan, kami juga melaksanakan sosialisasi. Bersih kotor kalau di sini kan belum bersih, olehnya tak kate nganu kenyo. Nah ini lemak, ada anggota TNI kan dibersihkannya jadi tempatnya jadi bersih, jadi lemak pula nyingoknya kan. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, Ika Anggraini TV One mengabarkan. Pemirsa, PT BBH secara resmi meresmikan kantor barunya di Kota Pagar Alam dengan sukacita. Acara peresmian ini turut diwarnai dengan aksi sosial di mana ratusan paket sembako dibagikan kepada warga sekitar dan anak yatim. Direktur PT BBH didampingi camat serta tokoh masyarakat setempat dengan ditandai pemotongan gunting pita, tanda diresmikannya kantor BBH yang berada di Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, Senin 4 Desember 2023 lalu.
Ratusan anak yatim serta petugas kebersihan dan masyarakat sekitar kantor BBH diundang dan hadir dalam menerima paket sembako secara gratis. Sembako tersebut dibagikan dalam rangka peresmian kantor di Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penerima. Ratusan paket sembako yang diberikan berupa beras, minyak goreng, mie instan, alat tulis, dan Al-Quran. Adalah satu peresmian kantor BBH di Kota Pagar Alam dan pengunjung kita, dan rangkaian acara ini ialah kita membagikan ratusan kemasan sembako terutama ke 100 anak panti asuhan dan seluruh petugas kebersihan Kota Pagar Alam dan masyarakat yang ada di sekitar kantor kita. Untuk tujuan BBH ini kita akan membuka lapangan kerja dengan volume yang tinggi dan akan membagikan sembako secara pribadi di setiap bulannya, Pak. Kami sebagai tim BBH Kota Pagar Alam, kami berharap dengan sangat agar semua masyarakat dapat bergabung dan bekerja di perusahaan kami sehingga mengurangi tingkat pengangguran di Kota Pagar Alam dan masyarakat Indonesia. Kami akan siap melayani seluruh masyarakat yang membutuhkan bantuan pekerjaan. Sementara itu, Camat Pagar Alam Selatan menyambut baik kehadiran PT BBH yang bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran dan ingin meningkatkan taraf hidup masyarakat Kota Pagar Alam. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. PJ Bupati Simelu Ahmad Liah dan PLT Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Charles bersama LSM Ekosistem Impact secara resmi menghadirkan momentum penting bagi nelayan Toba Selatan. 3 desa yakni Labuan Jaya, Labuan Bakti, dan Labuan Bajau kini resmi dibuka kembali untuk kegiatan penangkapan ikan. Dibukanya wilayah tangkap nelayan tersebut berdasarkan kesepakatan bersama setelah 3 bulan lamanya ditutup. Adapun tujuan ditutupnya wilayah tangkap itu sebagai upaya memaksimalkan hasil tangkapan para nelayan karena seiring berkurang biota laut sebagai contoh penggarap gurita mendapat hasil yang tidak maksimal. Ketua Yayasan Ekosistem Impact, Irda Kusuma ST sebagai mitra pemerintah daerah menjelaskan, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengedukasi masyarakat nelayan dalam melakukan pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Menjadikan sebuah sistem pengelolaan ruang laut bersama dengan pemerintah desa, kemudian nelayan dengan menerapkan sistem lembaga adat laut. Jadi kita di sini prosesnya melakukan penutupan sementara di wilayah tangkapan berdasarkan data-data sebelumnya yang kita lakukan melalui DFS atau data feedback. Jadi kegiatan buka tutup ini merupakan suatu kegiatan atau kebijakan yang dilakukan untuk optimalisasi tata kelola pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Jadi konsep seperti ini telah banyak dilakukan di beberapa negara dan juga beberapa daerah di Indonesia. Charles juga memberikan apresiasi kepada Yayasan Ekosistem Impact, pemerintah Kecamatan Tepsel, Kades, serta para nelayan karena telah menyukseskan kegiatan tersebut dan semoga menjadi role model pengelolaan perikanan berbasis masyarakat atau community-based management dalam meningkatkan ekonomi sektor perikanan. Untuk memeriahkan peringatan HUT Kodam 2 Sriwijaya, prajurit Kodim 0418 Palembang bersemangat melaksanakan karya bakti. Mereka bergotong royong membersihkan pasar Sekip Palembang dengan tujuan mengantisipasi potensi banjir dan mencegah munculnya wabah penyakit selama musim penghujan. Bertempat di Pasar Sekip Ujung Palembang Kamis pagi, ratusan prajurit TNI telah berkumpul guna mengikuti apel gabungan dalam rangka melaksanakan karya bakti. Turut hadir dalam acara karya bakti Panglima Kodam 2 Sriwijaya, Maijen TNI Yanuar Adil, dan Dim 0418 Palembang Kolonel Arif Hidayat, PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa, dan Dim 0418 yang langsung memimpin kegiatan gotong royong karya bakti bekerja sama dengan pemerintah kota mulai dari DLHK, Dinas PUPR, pihak kepolisian, dan Satpol PP. Pangdam 2 Sriwijaya yang meninjau pelaksanaan karya bakti di Pasar Sekip juga ikut melaksanakan pembersihan di area pasar. Ini melaksanakan perintah dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Bapak Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, memerintahkan kepada seluruh jajaran Pangkotama untuk melaksanakan pertama pembersihan pasar, kedua melaksanakan pembersihan selokan, yang ketiga adalah penanaman pohon.
bahwa dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Indonesia, gitu kan. Nah, untuk mekanisme di wilayah kita sendiri yang kita laksanakan, jadi kita melibatkan seluruh stakeholder yang terlibat. Ada dari kita melibatkan 205 orang personil, 250 orang personil tentara, TNI itu dari Kodim, kemudian dari Raider, dari Yonkap. Sekaligus dalam kesempatan ini menghimbau pengunjung pasar dan para pedagang juga turut menjaga kebersihan. Kendati di pasar, tapi tetap harus bersih dan lingkungannya baik. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Informasi tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ainun Supina mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.